mindset seperti itu yang jalan, sehingga kita ingin mengubah ke default ini belum berhasil. Tapi ya nggak apa-apa, ya sama aja sebenarnya, sama aja. Petugas, ya petugas ruang, tiap ruang nanti ada petugasnya terkait dengan presensi barcode nanti. Karena barcode-nya belum datang, jadi ininya juga ngepir. Petugasnya ngepir belum muncul semua ya. Nah, nanti kalau iya petugas ruang kuliah. Bisa satu ruang. Iya betul. Itu terkait dengan presensi online nanti. Ya, otomasi presensinya. Semuanya apa dan petugas? Penanggung jawabnya. Iya. Barang-barang ini kan sudah ruangan sih tampil. Kalau salah ya usi weh. Bos, petugas ruangan mlebu cybercam. Perang itu bos. Internasional. Iya. Di setiap ruangan ada petugasnya, ada petugasnya. Ini tidak hanya kita tidak begitu Pak Santo. Ini juga relevansinya nanti ke SDM, penilaian segala macam. Jadi kita siapin struktur yang bisa mengcover semuanya. Di tabelnya maksudnya ya. Jadi kalau ada penambahan ke depan itu sudah nggak terlalu susah. Jadi tidak terlalu banyak merubah struktur tabel. Jadi kita berusaha mengakomodir semua, termasuk penelitian, dosen segala macam ya kita akomodir. Memang arahnya ke sana nanti. Jadi tahapannya kan memang belum. Tapi untuk desain ya harus sampai desain masa depan kan begitu. Biar nggak merubah. Oke, konversi kurikulum ini juga hanya melihat entrian prodi sama dengan yang dientrikan. Jenjang ini view dari pendidikan. Kan kurikulumnya nggak jalan. Nggak jalan karena yang di prodi belum running Pak. Tapi mestinya tahun kurikulum membaca kurikulum. Iya, membaca yang dientrikan di prodi, iya. Coba kurikulum. Nah ini kan membaca prodi tahun kurikulumnya. Nah, apa itu tahun kurikulumnya? Tahun kurikulumnya udah jalan ya. Oke, ditunggu ya, ditunggu ada tim teknis. Oke. Predikat kelulusan juga membaca dari entrian pendidikan. Ya, predikat kelulusan juga membaca. Ini jenjang View, ini ya semua view kecuali jam, gedung, fasilitas, ruang. Ya, sama rentang, nah itu view. Beban SKS. Jadi yang entrian 1, 2, 3, 4, 5. Konversi enggak, ini view. Oh iya. Hanya mengontrol prodi ya supaya tahu. Oh kurikulumnya prodi ini belum masuk ya, tinggal telepon prodinya. Nah ini belum masuk, tolong dimasukkan. Jadi telepon. Ya nanya ke USI, ini USI kok belum masuk? Iya nanti dimasukkan USI. Terima kasih. Sama-sama. Masuk dok. Balik kasih. Oke, menu berikutnya aktivitas semester. Klik data nama semester. Ini view view yang ada di pendidikan. View yang ada di pendidikan. Tetapi sekarang untuk buka UPSP nanti ada kegiatan fakultas, tapi belum kita akomodir. Sehingga SP itu bisa dibuka tanpa mengganggu jadwal universitas. Karena kalau ini dibuka, ini berubah, fakultas yang lainnya yang tidak ikut SP akan ikut berubah. Flag itu belum ada, kan kita rilis
Kalau di malam kita berdiskusi sampai jam berapa Pak Yuti? Sampai jam diusir oleh yang punya ruangan. Mesinnya harus koneksinya putus gitu. Sudah pulang dengan sendirinya. Nama kegiatan, iya. Input, Mbak ini. Ya, nama kegiatan di kalender akademik. Ini akan dibaca di modul mahasiswa dan modul dosen, bisa membaca ke sini. Orang tua juga. Ya. Kemudian jadwal akademik, input, ya memang belum dientrikan ini. Ya belum dientrikan memang ya. Kalau sudah diisi, schedule-nya akan masuk. Coba Pak Yuti ke nama kegiatan Pak Yuti. Nah, Yang bener lu ganjil kok gasal deh. wah ini menurut EYT atau JS Badudu? Baik. Ya menurut Nyoman. Ya nanti kita tanyakan ya. Ini karena kita membaca inputannya teman-teman di pendidikan. Ada sebagian fakultas kemarin deskripsi kegiatannya ini diisi tanggal. Harusnya tanggalnya diisikan di jadwal akademiknya di sini. Jadi aktivitas nama kegiatannya disusun dulu, baru disetting di jadwal akademiknya. Usulan mata kuliah prodi, ya ini juga view per prodi ganjil view. Jadi kalau fakultasnya belum mengusulkan akan ketahuan, oh prodi ini belum mengusulkan mata kuliah untuk semester ini. Rule yang kita pakai asumsinya semua mata kuliah itu diusulkan dari prodi, kemudian ditampung di fakultas untuk memanfaatkan resource bersama. Resource ini bisa ruangan, bisa juga dosennya. Jadi di prodi ada yang sebagian tidak bisa mengentry ini ruangannya di ruang mana kuliahnya, karena itu wewenangnya di akademik. Ada yang sudah diplot dari awal, ada yang tidak. Ya, akhirnya kita kemarin ambil jalan tengah, ya sudah rundingan sendiri antara akademik dan prodi. Kebetulan masalah ruangan ya aneh. Tapi ya tetap aja masih ada masalah. Apalagi dosen-dosen yang senior, wah luar biasa. KRS sudah masuk, mahasiswa sudah entry ngubah jadwal. Iya, pas UTS bentrok semua. Mau protes, yang diprotes siapa? Kalah senior ya sudah. Yang penting kan harus ada yang informasi. Bisa. Plotting jadwal kuliah. Ini kalau tambah kelas ya bisa update. Oh ya, update-nya nambah harinya yang ini belum kita sinkronkan dengan prodi maksudnya. Kalau di prodi sudah. Ini belum kita sinkronkan dengan prodi. Harusnya ini sama fiturnya juga dengan prodi, sama persis teknik operasionalnya. Kalau ini dirubah, berarti berubah. Kalau dirubah, sini berubah. Iya betul. Jadi nanti bikin laporannya tinggal custom yang tadi aja, tempel plug komentari sama, cepet kan? Jadi maksudnya bisa ngedit prodi orang prodi atau akademik? Yang bisa ngedit ini dua-duanya bisa, Ya, prodi atau akademik. prodi atau akademik. Makanya harus saling koordinasi. Karena tiap fakultas beda, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Akhirnya kita ambil jalan tengah ya serundingan sendirilah. Masa satu atap
tidak saling bertegur sapa, kan aneh. Oh, kesini sini. Diskusi pakai ngentri. Oke. Jadwal ruang. Ya, bisa keluar. Tapi previewnya masih bervariasi. Ada yang tidak seperti ini pasti ya. Karena kita belum klaster. Ya, kita belum klaster. Kenapa? Iya, ini indeksnya sekarang nama jamnya adalah 1, 2, 3 sudah. Tapi kalau yang lain nama jamnya aneh-aneh, ada jam ke-1, jam ke-2, jam ke-A, jam ke-mas. Begitu, namanya beda. Kalau namanya sama, sudah muncul begini semua. Kalau cuma 1, 2, ya, nanti harus kita indeks lagi ya. Macam-macam ya, macam-macam. Nanti kalau sudah sama, munculnya seperti ini semua. Ini kalau kosong warna hijau, kalau terisi warna kuning. Tapi ini belum. Kalau ada 2 begini harusnya merah, berarti bentrok. Ruangan itu dipakai pada jam yang sama oleh 2 kelas. Ini setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Iya, kotak ke bawah ya. Putih. Karena penambahannya kemarin bervariasi. Sama dengan yang tadi malam kita lakukan untuk prasyarat, metrik prasyarat. Metrik prasyarat itu juga bervariasi. Akhirnya kita indeks lagi satu-satu. Konversi nilai ini juga belum running. Kita nunggu historis valid. Konversi nilai itu maksudnya dari D3 mau pindah ke S1 misalkan. Dari S1 apa pindah ke S1 apa. Ya. Maka ada pengakuan SKS. Nah, pengakuan SKS itu di sini, di konversi nilai. Tapi ini belum berfungsi, ya, belum berfungsi. Kita tunggu historis 1-2 minggu ini valid. Ya. Maka proses banyak kan mahasiswa ya, ada yang dari S1 pindah D3 kalau di ekonomi. Banyak. Tapi harus pengakuan. Harapannya nanti walaupun dari fakultas ekonomi pindah ke kedokteran, MKU-nya harus diakui, gitu. Harapannya. Karena MKU kan materinya hampir sama semua. Jadi tidak mengulang lagi. Ya, ngajarkan sama ya, dosen UNER. Harapannya begitu. Tapi kita belum dalami lagi karena ini juga wilayah grey. Ya, wilayah grey. Grey itu masih, iya, kita masih meraba-raba. Oh, yang mana ini, yang mana gitu. Ujian. Nah, itu dianya. Nah, ini ujian. Klik. Iya, ujian. Belum. Jadi yang membuat menyatakan belum. Oke, belum ya. Ditunggu. Sampai Ujian nanti jadwal ujian masuk ya, setting sama dengan ini. Kita membayangkannya menyetingnya agak berat. Berarti akademik harus nyeting jadwal, harus nyeting ujian UTS, harus ujian 3 kali. 3 kali setting untuk semua mata kuliah. Kalau fakultas lain tidak apa-apa, FEB hampir 800 mata kuliah. 500 Iya. Hampir 800. Satu fakultas. Iya, jalan. Bukti ini. Ya, buktinya jalan. Kemarin alhamdulillah jalan. Luar biasa. Oke. Next ke presensi. Nah, ini presensi ini
Ngelinknya kemana? Ke angka kredit dosen. Ngelinknya kemana? Ke BKD. Ngelinknya kemana? Ke entry nilai. Kemarin kalau fakultasnya sudah ngentri ini, ya apa-apa. Nanti dosennya angka kreditnya semester ini pasti muncul. Bagaimana yang belum mengentri ya boleh dilakukan sekarang, tidak apa-apa, pelan-pelan bisa dientrikan. Ya, ada yang di akademik, ada yang di prodi. Ya fakultas nggak sama, tapi kebanyakan di prodi. Kebanyakan di akademik. Ya. Dimulai dari entry presensi. Ya, keluar semua mata kuliah, kita klik 1. Ya. Oh, nggak ada pesertanya, jangan yang 0 Pak ini. Yang ada pesertanya aja. Iya. Ke atas. Langkah pertama materi dosennya diklik. Ini harus diisi, ya, diisi. Jangan lupa materi mata kuliahnya yang ditulis dosen di berita acara. Kalau bisa dibaca, tulis semampunya. Kalau tidak bisa dibaca, bilang aja tidak bisa dibaca. Kalau kosong, tulis saja kosong. Kalau saya sudah punya database untuk kontrak, kode mata kuliah ini pertama bahasa Indonesia. Iya, betul. Kalau ekonomi sosial seperti itu ya bisa kita masukkan untuk master kan. Tetapi kemarin ada usulan begini lagi. Sebenarnya ini kan bisa diambilkan dari SAP-nya dosen, ya, GPPP-nya dosen, kayak masuk ke sana. Cuma penjaminan mutunya ini tidak mau, karena kalau ngelink ke sana ya pasti itu semua, padahal realitanya terkadang diajarkan lain. Maka tetap ada juga yang meminta materi ini di entry sesuai tulisan di berita acara. Ada presensi nantinya itu pakai digital. Kalau digital nanti kelas mau dimulai, petugas kelas buka kelas, disetting tanggalnya, masuk, buka kelas, baru masuknya bisa masukin barcode-nya. Kalau sebelum dibuka kelas nggak bisa. ID kelasnya kan belum di-create Mas, untuk ID presensinya. Untuk barcode supaya masuk itu kan butuh ID presensinya kan, presensi kelas. Nah petugasnya itu bukanya ya buka ID presensi kelasnya itu. Mengaktifkan. Iya betul. Entry-nya pada posisi kelas itu. Iya. Jadi untuk apa? Jadwal plottingnya itu berarti kayaknya bisa fleksibel kan? Oh enggak, tetap. Plot Dosen luar biasa atau dosen apa lagi? Dia dijadwalkan jam 7. jam 8. Ya bisa aja, enggak apa-apa. Ya kelasnya kan nanti akan ketahuan. Kelas sesungguhnya itu jamnya jam berapa, awal presensinya yang masuk itu jam berapa. Enggak masalah. Enggak masalah. Kalau untuk metode e-learning gimana Pak? Maksudnya? Kan di Erlangga juga menerapkan e-learning. Peralatan juga menerapkan. Iya. Kalau metode e-learning digunakan, untuk prosesnya gimana? Oke, ini harus ada aturan khusus karena e-learning tidak menghitung kehadiran secara fisikly. Ya, jadi nanti kalau e-learning ya mahasiswanya dianggap masuk, iya, semua karena e-learning kan mengabaikan pertemuan fisik, tapi output yang dijadikan ukuran. Jadi begini, saran saya, kalau memang sudah punya data di kontrak, sudah terisi ya biar terisi. Kalau tidak sama, ada fasilitas untuk edit di blog atau di timpa. Jangan ditimpa ya, harus diisi sebelahnya catatan. Ya, Oke, betul. Kita mensinkronis tengah-tengah ya, tengah-tengah. Oke, karena kita buat begitu.
Tapi tinggal isi pertemuan aja, satu klik samping itu langsung muncul proposal. Iya. Desain awal kita begitu, tetapi kemarin mau kita rencanakan itu ada dari penjaminan mutu yang jangan kalau begitu kontrolnya gimana gitu. Masih semuanya sama terus 100% nanti evaluasinya. Memangnya kan begitu sudah disepakati di kontrak, masuk dosen nanti ngajar materinya. Loh, bisa jadi Pak Santo. Bisa jadi. Siapapun dosennya, kalau kontrak di awal Sampean. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Dosen terganti, dia tidak bisa hadir. Contohnya hari ini tidak bisa hadir, diganti oleh tim yang lain. Padahal tim yang lain itu kebagian untuk materi yang lain. Enggak apa-apa, kan ada pertemuan 1 sampai 6. Nah, iya, berarti kan pertemuannya ya pada waktu materi yang dosen penggantinya kan. Enggak masalah, tinggal diklik 4. 4 Loh, berarti kalau urutannya tetap sama nanti 1%. Loh enggak, artinya begini, kontrak. Jadi yang saya kerjakan sekarang untuk yang siswa itu ada 1 sampai 6 itu diisi materinya. Kalau dosen kemudian yang harusnya nanti di pertemuan kedua tidak hadir diganti oleh dosen chapter yang lain, ya di pos yang 3. Ini ada dua ya. Jadi di sini ada materi, ini modelnya combo box, diklik, dipilih yang 1 atau 4 atau 5 materinya dientrikan, itu maksudnya. Nah, kalau ini materi dibuat catatan. Iya. Oke. Ya. Jalan tengahnya begitu. Tulisannya tapi sudah tahu. Berarti akan membuat interface untuk memasukkan kontrak. Loh, kontrak itu dimasukkan dosennya. Bukan, ada interface lagi kan? Iya, di PJMA-nya sudah ada. Iya. Menurut dosen sudah ada PJMA. Usir arena raya Ya, misalnya kan ada dosen itu minggu ini jadwalnya itu hari Senin. Iya. Tapi nggak bisa ya nanti hari Selasa. Oke, enggak masalah Mas. Ini tanggalnya ini bisa dipilih sendiri. Harinya. Jadi coba lagi. Aku ingin tak ini. Ya, kalau tetap penakalan berarti Tetap. manipulasi data ya teman-teman. Jadi misalkan Selasa kosong ya, ganti Rebo ya. Itu tanggalnya diganti tanggal Rabu. Nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah. Enggak masalah, fleksibel. Iya. Nggak umum. Oke, di monitoring dosen Pak Yudi belum, monitoring tiap hari. Kelas ini ada yang ngajar atau tidak, kita belum punya memang. Tapi kalau rekapitulasi dalam 1 semester punya. Oke, betul. Di ini Pak Yudi, monitoring Per hari. PBM. Jadi ya PBM. Misalkan Pak Rektor ingin hari Senin ini ada mata kuliah apa aja yang kosong, tidak ada dosennya, mata kuliah apa saja. Monitoring, tapi levelnya fakultas. Yang tidak ada. Kenapa? Yang tidak ada. Nah, iso jo Pak Rektor kok. Yang nggak ada. Iso delok. Harusnya semua. Nanti ya ada, nggak ada begitu. Lah ya ini kan level fakultas Pak. Tapi kalau nanti ditarik, kan tinggal narik menunya ke atas. Senin siapa saja yang nggak hadir, nah, kelihatan. Iya 10 bisa Pak. Ya ngajar ke depan nggak jelas. Untuk Pak Yudi katanya kalau Mbak Nita bisa semua katanya. Masuk maju ke depan nggak Terima jelas. kasih, terima kasih. Oh iya. Bilangnya siapa? Bisa katanya. Ganti Pak Pakde. Iya. Oke, Pak Yudi coba diklik satu aja tadi. Mana yang Sembarang aja ya. Multi dosen. Ya klik. Nah, diklik ini nih, tanggalnya nih. Ah, nggak apa. Oh iya, satu aja pengajarnya. Kalau ini 4, ya ini muncul 4. Iya biasanya gitu. Satu PJMA Tinggal mana? Nah, tim titiknya muncul semua. Ngajar. Tinggal siapa yang masuk di cetak. Ini sama, jadi semua. Itu juga keluar PJMN sama tim pengajarnya. Iya.
tim PJMA sama tim muncul semua, tinggal siapa yang masuk dicentang. Kalau satu hari itu masuk 2 ya dicentang 2. Dibagi paroding. Iya, paroding. Wah. Rokok mereka apa Gus? Klik Pak, satu aja klik. Jangan yang dulu. Suwi-suwi jalan gini mas. Jadi di entry presensi ini langkahnya klik materi dosennya, ya, klik materi dosennya, masuk, baru nanti kerincian, ya presensi, kerincian, masuk kerincian, klik. Oh ya sudah ya. Itu terlalu Oke. terlalu mutu. Di presensi mahasiswa, klik presensinya sekarang. Oh enggak, bukan. Edit. Iya. Masuk di edit. Ini mahasiswanya default masuk. Oh absen. Ya. Dibuang. Tetapi ini kemarin saya dapat protes. Kalau centang masuk ini riwayatnya anak ini sakit-sakitan atau izin, kita tidak tahu. Oke masuk, tidak masuk. Iya. Untuk sementara ini begini, tapi semulai semester genap besok ininya berubah. Ada A, ada I, ada S. Defaultnya hadir H semua. Ada A, ada I, Combo box. Supaya terikot. Wah ini sakit-sakitan tapi kok pinter wah. Kurang itu. Tanda tanya. Pinter apa? Untuk sementara ini begini. Cuma masalahnya kalau pakai barcode kita tidak tahu. Tidak masuknya karena sakit atau apa ya tetap ada editing. 14. Oke. Di rincian, Mbak itu. Rincian. Itu termasuk gresum itu. Materinya dosen ini pun bisa diedit ya. Kalau diklik nanti bisa edit materi dosen. Ya, materinya bisa diedit. Update kembali bisa. Oke, berarti menu ini kosong harusnya, nggak kepakai. Kelebihan kita. Edit materi dosen. Kelebihan 1. Oke. Setelah bentar. Cari yang ada pesertanya ke atas ya coba. Sebentar ke atas. Peserta ya oke. Klik. Materi dosennya diisi dulu Pak. Iya. Nah, ininya diisi tanggalnya segala macam yang masuk siapa. Jam kosongnya cek apa-apa cepet ya. Nah, dosennya masuk ya udah simpan ya baru presensinya di entry kan iya Berarti dosennya sing ngabseni. enggak petugas presensi. Teknis untuk presensi gimana? Kenapa? Teknisnya gimana? Teknisnya kalau ini masih manual jadi presensi kalau sudah kuliah kan di store itu di entry tiap hari. Oh, sing gawe catatan iki. Tapi kalau Iya. sambil nunggu di aplikasi gimana teknisnya? Kalau setelah Barcode. iya. Setelah barcode, nanti petugas absen buka ID presensi kelas, dibuka, baru barcode-nya bisa digesek masuk. Ya nggak harus pergi ke ruang kelas, pokoknya dosennya tetap mengambil berita acara. Berita acara perkuliahan itu tetap harus diambil di akademik. Tugas kan ya. Ya hanya berita acara tanpa membawa absen. Berarti itu ada petugas presensi yang khusus itu. Juru parkir. Itu memang juru satu parkir, hari kita kartu, punya barcode itu. berapa mata kuliah lebih dulu. Ya. Khusus aja nih. Presensi itu Satu kelas itu minimum 60. itu mata Jadi kuliah. kayak detikan, 2 detikan. Itu berapa kelas 120 detik. mata kuliah berapa mata Iya. kuliah? Nanti kita Satu hari.
Kajian ke sana sudah ada ya, sampai hitungan segala macamnya, spesifikasi alat. Kita tinggal nunggu implementasi. Nah, kalau implementasinya babet, wah ini Mas Fauji nanti yang dipanggil. Mas Fauji yang dipanggil nanti. Barcode bisa buat uji coba, Mas? Silakan. Saya udah beli 12. Itu sebelumnya udah kontak pagi. Bisa dicoba. Tipenya apa? Saya lupa yang jelas support di CPIP. Bisa dicoba. Aku dia luru. Anak beda hardware, Beda dari Iya, karena masalahnya kemarin anggarannya tuh dimasukkan dari 10. Pimpinan RK Orbit BGD halus itu Pak. Akhirnya dibelikan, ya nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Kalau saya Orbit nggak bikin ikon. Jaring, Pak. Atau beberapa fakultas ada ini yang punya SMS gateway, biar reset passwordnya nanti dilempar ke server fakultas, nge-send ke HP-nya dosen untuk reset password aja. Reset password nanti jadinya bukan NIP sama NIP, ya acak lagi passwordnya, tapi masuk ke HP masing-masing dosen. Dosennya pun bisa reset gitu, langsung dapat. Enggak bingung dosennya juga. Usilah nganggur itu. Kenapa? Begini, kalau nganggur tapi ada resource kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Contohnya kok sih cocoknya apa resource? Juga server ya. Ya, ini untuk presensi. Nah, setelah di entry maka dilakukan proses cekal. Klik. Banyak soalnya. Proses cekal. Nah ini kemarin ada kelemahannya, yang mata kuliah tidak ada cekal nggak masuk. Ya. Kita kemarin bingung karena fakultas ada yang mengulang itu cuma presensi 50% boleh. Ada yang mengulang lagi nggak ikut perkuliahannya, hanya ikut ujian boleh. Wah ini susah juga. Nah, dua-duanya boleh. Misalkan semester ini saya program tapi saya nggak kuliah, kan dapat E. Semester depannya saya program lagi tapi nggak kuliah, langsung ujian. Jadi saya nggak pernah ikut kuliah tapi ikut ujian. Bisa. Ya karena itu sudah diatur di aturan akademik, ya mau nggak mau harus ada. Ayo bayar. Iya, yang penting Bayar. Ya, karena bervariasinya begitu, maka ininya jadinya manual kemarin. Ya. Kenapa jadi seperti ini? Coba diklik. Ya, klik, ini 15 orang. Nah, cekal. Jadi prosesnya manual, silakan dipilih. Ya, kita hitungnya kan all, tapi di sini ada status baru atau ulang. Silakan dipilih kalau ini sekian, boleh enggak kira-kira. Akhirnya jadi manual, semi. Ya presensinya belum di entry. Di entry dulu beberapa, ya nanti pasti keluar. Kalau kuning semua berarti PJM tim teachingnya belum di entry kan? Belum. Oh posisi cekal. Oh yang di sini, tak pikir yang di atas. Yang di depan. Oh yang di depan. Rincian ya. Oke, di rincian. Nah kalau ini kuning, ininya belum. Belum jalan proses cekal. Ya, yang sebelah ini kan coba ini aja ulangan 5 ya. Tidak ada ujian. Sing terkomunikasi Proses ya. Cuma bunyi
Ya ini sudah dilakukan cekal tapi tetap nyantol kisnya. Sesen nggak nyantol ini, nggak bisa refresh. Kontrol F5 mungkin, kontrol F5 nggak bisa refresh. Oke, ini proses cekal. Ya. Untuk antisipasi yang TA segala macam dan yang tidak kena cekal, nanti akan ada satu menu lagi. Ya. Proses non cekal. Klik, maka mata kuliah yang tidak terkena cekal mahasiswanya langsung masuk. Mata kuliah TA, KKN juga langsung masuk. Ya, ini ada kelemahannya kemarin. Kita baru sadar loh. Iya, yang ini nggak bisa masuk. Bisa masuk. Susulan. Nah, ini susulan ini apakah perlu diatur di fitur akademik atau wewenangnya dosen masing-masing? Susulan ini ujian susulan segala macam, iya. Bukan UP, ujian UTS susulan, UAS susulan. Karena kalau seperti di FISIP itu urusannya dosen sama mahasiswa. Kalau dosennya tidak menghendaki gak boleh ya gak boleh. Sudah langsung, jadi dosennya, mahasiswanya kalau tahu nggak susulan ya dia nyari sendiri dosennya. Pak boleh nggak saya ujian? Iya. Ya. Tapi ada juga mungkin fakultas yang diatur secara resmi, mungkin ya. Jadi setelah ujian UTS resmi ditutup, ternyata masih banyak yang masih susulan, dilakukan lagi ujian secara resmi. Ya, siapa tahu ada yang begitu. Kalau tidak ada, menu susulan akan kita off-kan. Mahasiswa 08 ekonomi. Ekonomi 04. Ini jalan dari nomor HP Pak. mahasiswa 08. Nomor HP. Nah, berarti di verifikasi lagi Pak Santo karena mungkin ID prodinya mencetak sang mahasiswanya itu. Sama. Iya. Oh, nah ini susulan ini kan belum memang, ini di vote ini. Oh, belum fungsi. Makanya tadi kan saya tanya, susulan ini hak prerogatifnya dosen. Enggak, maksud saya NIM-nya ini ada dari biodata yang mana kok? Kalau saya ekonomi dan bisnis kan maksudnya ke database-nya mahasiswa itu default-nya. Ini tidak mengambil database, ini teks. Iya, teks. Makanya kita tanya apakah susulan ini prerogatifnya dosen yang tahu di kondisi di tiap fakultas ataukah memang resmi dibuka? Biasanya mahasiswa itu minta surat, dosennya tanda tangan. Langsung dosen. Terus yang menguji dosennya sendiri. Artinya akademik ngurus surat ke akademik kalau disetujui berarti dosen membuat soal diserahkan akademik yang menguji. menunggui. Nah, kalau seperti itu butuh susulan. Iya. Butuh fitur. Tapi ada beberapa fakultas yang langsung. Maksudnya? Ya dosennya sendiri, mahasiswanya nyari dosennya sendiri. Oh, enggak. Tetap prosedur. Ada dua, tiap ada dua. Sistem tentir, itu sistem Pak Santo seperti itu. Oke, dan tetap ada nanti. Khusus ya. Kalau login FEB sama FK susulan muncul. Yang lain karena tidak menghendaki nanti bisa off susulan. Presensi susulan. Iya, kalau nggak hadir nggak perlu, langsung ujian aja. Maksudnya ini presensi ujian. Iya, ujian. Ujian susulan, UTS susulan, UAS susulan. Ngomongnya judulnya nggak sih? Iya, judulnya salah Pak Santo. Di FK itu mungkin pertemuan ujian kedua atau ketiga itu resmi di akademik. Setelah itu ada istilah itu ujian program yang memang dari level konfirmasi itu berapa kali? Apakah di situ juga keluar susulan berapa kali dia? Itu Ya. juga. Harusnya kita ngikut nanti, ikut aturan di fakultas. Ya. Kita ngikut. Berarti dua ya, dua fakultas FEB sama FK.
Baik, ini belum di customize sempurna Pak Santo. Iya, template-nya ini belum kita kaji ulang lagi yang dibutuhkan apa saja. Karena kemarin kita tanya beberapa fakultas enggak begitu, ternyata kan masih ada 2 yang pakai. Gitu. Next, daftar cekal. Ini masuk daftar cekal all. Persentasenya kosong Pak. Kehadirannya harusnya muncul. Nah, hitungnya. Hitungnya. Harusnya muncul karena presensi kan sudah masuk ya. Iya, enggak ada. Kalau entry sudah dilakukan, proses cekal sudah dilakukan. Oh, ini bukan membaca dari konten. Oke, saya paham ya. Memang pasti persennya 0 karena pas saat ngupdate proses cekal ini harusnya insert ke tabel cekal. Ya. Kecuali kalau ini kontennya langsung hitung dari sumber entry-nya. Ya, oke, paham Pak Yudi. Siap diubah. Iya, banyak ini ya. Iya, fisik itu kalau kuliah ya lagi di perjalanan gitu ketemu temannya yang lain, kuliahnya jadi kuliah yang lain. Fisik. Gitu ya. Iya, termasuk psikologi ini adiknya fisik sebenarnya. FIB juga. Untuk CS ya. Oke, ini daftar cekal bisa dicetak ya. Bisa dicetak, ditempel. Tapi sebenarnya ini tidak perlu dilakukan. Karena kalau proses cekal sudah diproses, maka di modul mahasiswa akan muncul sendiri di home-nya masing-masing mahasiswa. Yang di presensi ujian nggak muncul. Kenapa? Di presensi ujian di flag atau hilang? Flag. Cuma yang .metric kemarin belum kita flag. Karena program terbaru kan belum diupdate. Yang cetak.metric belum ada flagnya. Jadi flagnya di-stempel sendiri aja. Cekal. Kalau untuk mahasiswa profesi gimana? Kenapa? Untuk kayak program sama orang-orang nggak profesi. Oke. Khusus Coba begitu enggak nih. S1 dan 3 kan sudah masuk. Relatif tidak ada masalah. Coba sekarang nanti yang S2 mulai menginputkan kurikulum. Diinputin kurikulum. Termasuk yang profesi juga. Coba diinputin aja. Dengan standar fitur yang ada. Oke. Kalau nanti ada kendala-kendala di list ya, akan kita customize. Berarti untuk profesi butuh ini. Untuk S2 butuh ini, untuk prodinya. Sekedar untuk diketahui Pak, kita nggak bisa memberikan kurikulum karena mata kuliah yang dari Oke, enggak se-ekstrim itu Pak. Artinya master kurikulumnya nanti berikan aja ke saya atau ke Mas Fauji atau ke Pak Yudi, kita masukkan ya. Karena kalau nunggu LP3 ada sinkron nanti. Running dulu, baru ini kita sinkronkan pelan-pelan, gitu ya. Nah, karena yang nilai historis pasti LP3 nggak bisa mengatur. Yang diatur adalah produk 2009 kalau nggak salah. 2009 ke atas. Kalau ke bawah nggak bisa. Dan tetap mau nggak mau harus diakomodir, tetap masuk untuk kepentingan historis nilai. Itu yang diperlukan apa saja? Kode mata kuliah? Oh ya, pokoknya menu prodi tadi dipenuhi semua, diisi semua, lep dulu. Ya, bisa kita nambah mata kuliah. Lah iya Pak, daftarnya dulu mata kuliahnya diberikan. Oh ngopi di Pak, ngopi di Ngopi di waktu sholat. Mata ajar itu. Iya, daftar kurikulumnya aja diberikan ke kita. Atau nanti kita beri template-nya, Pak Yudi. Template yang kita kirim ke fakultas kemarin. Ya oke. Tapi Pak Ade
pas kita koordinasi di DSI dulu ada kayaknya Ada. template itu ya. Ada, selalu ada. Sudah kirim saya. Ayo sudah kirim saya. Kan ada yang dicentang-centang gambar apa? Enggak, template-nya banyak itu. Historis nilai, kurikulum, mata kuliah. Oh iya. Tapi kok enggak? Belum masuk ke rusun awal. Nah, Kalau enggak salah itu yang kirimnya kemana kirimnya? Nah, itu pertanyaannya. lewat email. Lewat email. Kan ada- Oke, nanti kita ada centangannya ya. lewat Facebook kan. Oke. Nanti teman-teman bisa ngecek Mas Fauzi untuk pasca, katanya sudah kirim lewat email. Dia pakai Dicetak tinggi sih. Kok jika ngamur ditakoni. Dan yang menjaga portal emailnya Mas Fauzi soalnya. Kan kalau enggak salah keterangan Untuk historis nilai, kurikulum, pasca sudah kirim via email. yang dihijau-hijauin loh Mas. Iya kan? Yakin tak? Yakin. Tak duwi lho ya ngomong sore. Tenan. Oke, Foto kita next ya. Salah gambarku Daniel loh ini. Bisa juga cetak presensi kuliah. Ya, ini bisa nyetak per prodi, bisa juga all. Ya, kalau mata kuliah itu diikuti oleh lintas prodi, maka gunakanlah all. Tapi kalau mata kuliah itu tidak ada lintas prodinya, artinya satu fakultas itu cuma satu prodi, ya tidak usah pakai all. Gitu ya. Karena kalau sesuai prodi itu adalah menampilkan yang tadi disetting per prodi yang diusulkan itu home base-nya. Usulan mata ajar ini asalnya muncul dari prodi apa? Nah itu kalau per prodi. Tapi kalau all tidak, semua yang ada di fakultas itu muncul semuanya. Atau teman-teman ada yang bisa bantu kalau ini dicetak bisa ke dot metric dengan cepat. Jadi cetak PHP meremote dot metric supaya cepat. Ini judulnya presensi kelas D Kamis 2, maksudnya apa? Headernya presensi para mahasiswa kelas D Kamis 2. Yang mana Pak? Cetak. Oh cetak. Oke. Iya, karena kan isi kompet. Untuk presensi jangan kurang. Ya ini kode nama kelas hari ruang dosen pengajar tim teaching di sini. Kayak Kamis titik angka 2 terus 602 maksudnya apa? Oh, oke. Berarti jam kedua. Kamis jam kedua. Iya. Ini yang kita masih grey juga di antara fakultas ini masalah penamaan jadwal jam masih grey. Ada yang slot, ada itu. Harusnya tabel itu nanti ada pemecahan lagi mas di cluster sehingga semuanya jadi satu. Karena kita kan tahunya setelah data masuk, ya. Data masuk bentuknya kok aneh gitu ya. Yang bisa diimigrasikan kita satukan, ya kita satukan. Yang nggak bisa ya harus di flag lain. Tapi itu sementara yang penting masuk dulu kemarin. Oke, ini presensi. Versi dot metric juga ada. Kalau yang menginginkan kemarin FIB, FPB, FH sama PCB ada dot metric. Karena butuh MCF untuk yang ujian tempat ditempelin di ruang ujian yang kuning untuk arsip, yang putih sama merah juga dosennya untuk arsip. Iya. Tapi sebenarnya ini pun bisa dicetak. Berkali-kali. Tapi dengan bukan dot metric, tapi dash jet. Tinggal rangkap berapa gitu kan cetaknya. Satu kali bisa terus di copy berkali-kali. Dirusuh. Tapi nulisin nilai ini loh, nulisin nilai itu kan sudah double, nulis sekali. Karbonan ya. Karbonan, betul. Tulis mana? Makanya kalau ada yang pernah riset cetak ini cetik langsung muncul dot metric. Belum. Harusnya bisa. Iya.
Kita coba nanti. Cetak presensi UTS sama. Oke, sama. Yang ada bloknya nanti UAS. Oke. UAS ada blok. Hari tanggalnya kalau bisa dijadwal mestinya keluar. Kalau di jadwal diisi keluar. Keluar. Iya, kalau di jadwal nggak diisi ya nggak keluar. Termasuk dosen tim TC-nya kalau nggak diisi ya nggak keluar. Ya. Cetak. Oh, nggak ada yang kena cekal ya. Kalau yang kena cekal ngeblok. Nah, Kalau ini ini tanda tangan PJMK ya. PJMA. PJMA. Kalau PJMK dimarahin pengumuman. Tapi kita masih keliru semua ya PJMK, MMK semua masih keliru. PJMA. Untuk cetak itu kalau bisa nggak langsung ke dalam programnya, harus copy dulu mas. Kenapa? Nggak, maksudnya itu untuk presensinya, gitu. Apa nggak bisa apa ke programnya? Ini kan langsung ke balik ke mana program ke PDF tuh ya. Bisa dulu PDF tuh maksudnya. Nggak usah pakai PDF, langsung ke programnya. Saya perlu pakai PDF mas. Info. Soalnya kadang-kadang dikirim ke kota lain. Soalnya gini, kalau misalkan ada dosen yang mau minta ntar gitu, Excel dan sebagainya kan bisa. Di export. Ya, Oh, ke Excel. Oke. Kita ke Excelnya Pak. Itu sering itu di export. Excel. Jadi selain itu sama Ya, oke. PDF juga di export. Excel. Iya. Bunda maksudnya ke Excel. Aku bisa pakai PDF semua. Lu seneng kembang nih. Karena kalau ke Excel pun nanti ngentrinya dosennya kan juga langsung hampir sama. Tapi ya nggak tahu sih, memang kebiasaan orang kan. ya. Itu kita apalagi dosen yang senior, wah biasanya begini dirubah sedikit gitu. Apalagi belum teruji, wah ini jauh lebih baik. Wah. Biasanya buat bagi kelompok praktikum. Iya. Bagi kelompok praktikum. Pak Yuti di SDN ekspor ke Excel. Atau menggunakan PBL ya? Semua. akun. Oke. Yang cetak presensi aja Pak ini. Kalau yang ini enggak usah. Yang ini enggak usah. Tujuannya cetak presensi itu kan dari awal bisa membagi untuk kelompok praktikum. Nah itu. Oh yang presensi kuliah. Iya. Bisa di export lagi kan? Bisa diekspor ke Excel. Nanti kita bisa bagi-bagi sendiri. Bener. Boleh. Ini presensi umumnya. Iya, ini masih duanya ya. Oke, masih tinggal separuh ini. Padahal di utility itu banyak. Lombok. Asam di sini. Ya, coba utility Pak Yudi, utility. Ya. Dilompat tapi monggo. Ya, utility ini malah core-nya KRS. Buka tutup, setup. Gimana? Lanjut atau Gini, mungkin bisa disepakati dilanjut aja sampai selesai. Nanti breaknya sekalian break yang maghrib. Jadi nanti, iya makanya sampai jam kita target sampai jam 5 selesai nggak selesai. Jam 5 selesai, terus kita break sampai jam 7. Sekalian maghrib, isya, makan malam, jam 7 kita kumpul lagi. Jam setengah 7 udah bisa. Oke, semangat. Oke, atau butuh mendengarkan Mbak Nita menyanyi biar semangat.
tahu sudah. Ambil di luar naik. Ya, ntar kita lanjutin sampai jam 5. Sumi. Transkrip. Ini rekap nilai, masukkan NIM Pak ini. Nggak hafal ya. Jangan merasa halaman. Klik. Jangan 0 Pak Yudi. Persetanya 0 tadi itu. Ah, yang ada. Ah, ini agak lama ya. Oke. Transkrip, rekap nilai. Ini ada dua pilihan, nilai terbaik atau nilai terakhir. Artinya kalau nilai terbaik ngulang berapapun diambil yang terbaik. Kalau nilai terakhir ngulang berapapun yang diambil adalah yang terakhir. Ada dua di FK itu. Iya, ini ada dua opsi. Iya. Berarti cetakan terbaik kudu ono Ya. dicetak terbaik. Waktu itu jam 3. Kalau rekap nilai harusnya bisa Pak itu. Oh ini transkrip. Kalau transkrip hanya dikeluarkan kalau sudah lulus cetaknya. Kalau belum maka hanya bisa melihat rekap nilai. KS cetak KS. Iya, rekap nilai. Kan cetak KS. KHS mahasiswanya bisa melihat sendiri nilainya sekarang. Jadi fakultas tidak perlu nyetak KHS untuk semester ini. Emang kertasnya sudah lulus nih. Papan ini kira. Bungkus Simpan kerjaan simpan. Iya, nggak apa-apa, asalkan tetap dananya cair dibuat merancang apa kemana gitu kan sama aja sebenarnya. Nah ini historis nilai, oke keluar, bisa kita lihat. Tapi ngambil berapa kali nggak muncul di sini. Nah oke, apakah itu perlu dimunculkan? Perlu, ada perlu. Mas, itu mungkin apa historis nilai itu apa enggak dimunculkan itu UP, SP terus sampai berapa yang muncul itu loh? Apa enggak dimunculkan sekalian? Semesternya dimunculkan. Semesternya di sini. Ya. Oke, sama Romel. Oke, ya flagnya ada di semester baik. Kalau untuk yang dicetak itu kan tidak perlu kan ya? Enggak perlu sih. Tidak perlu kan kalau cetak dicetak video aja. kayak gini loh kalau Iya. yang dicetak Nah, untuk rekapitulasinya. atau dikasih lagi checking nilai gitu ya. Jadi Cek kalau nilai. keperluan yudisium kan bisa tahu ini. Enggak, kalau di yudisium memang Di runut ekspor. nanti yang terluas seperti ini, tapi belum kita buat. Akan merujuk ke yang tadi, template minat tadi. Setelah itu diisi baru bisa. Enggak, maksudnya untuk evaluasi mata kuliah ini sudah mulai berapa kali? Iya mas, Nasib. nah saya simpen ini Harus diekspor. semester transisi. Oke, Tambahin. Mas Fauzi butuh aturan sepertinya. Karena semuanya sudah lewat digital arsip, harusnya ada aturan untuk digital arsip itu seperti apa. Kalau kita yang berbicara ke fakultas, mendal. Tapi kalau dari pusat, karena sudah cyber, maka mekanisme digital arsipnya untuk KHS seperti apa? Digital arsipnya untuk Iya, kopi nggak perlu mestinya. nilai seperti apa? Ya. Oke, kita serahkan Mas Fauzi aja. Karena kalau dicetak pun kan juga sana ada masalahnya. Karena kita sudah dunianya digital arsip, beda dengan yang kemarin. Jadi memang harus ada kesepakatan dulu. Kalau enggak nanti seleksi. Kalau memangnya nanti disepakati ada dokumen printed ya kita buatin dokumen untuk cetak. Ujian utama perbaikan. Rekap nilai, iya. Nanti ditunggu Pak Ibu. Tapi semester Masuk, ya. Penting masuk Pak Yudi. Oke, next report